Artinya baik secara formil maupun material tidak ada alasan untuk tidak dihadirkan. Jadi saya minta secara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada majelis hakim untuk memberikan putusan lisan saja dulu bahwa oke ditangguhkan. Dalam kaitan kehadiran ini penting. Jadi beliau bisa kita lihat sehingga yang melecehkan hukum itu sendiri dan mau dilecehkan itu JPU dan hakim. Jangankan keluarga, kami sebagai penasihat hukum pun nyaris sangat sulit sekali berkoordinasi dengan Ditulis oleh Ahmad Kozinuddin, Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Pada sidang kasus Gus Nur, dua orang saksi atas nama Yakut Khalil Kaumas sebagai Ketua Umum Ansor yang juga MENA saat ini, serta Kiai Haji Said Akil Sirat juga tidak hadir dalam persidangan ini. Tentu sangat merugikan Gus Nur, padahal keduanya merasa dicemarkan dan dirugikan oleh Gus Nur sebagai korban. Tidak ada alasan bagi keduanya untuk tidak memenuhi panggilan jaksa. Benar saudara, dan sangat-sangat benar sekali. Coba kita bayangkan, ketika ada seseorang dalam persidangan, sementara saksi kita dibutuhkan sebagai saudara seiman dan seagama, hati kita pasti terpanggil untuk menghadirinya. Hati kita pasti terpanggil untuk memberikan kesaksian yang benar menurut kita. Apalagi Gus Nur bukan orang sembarangan. Beliau memiliki pondok pesantren, memiliki tanggung jawab terhadap anak didikannya. Berapa orang yang beliau gratiskan makan di pondok pesantrennya. Berapa pondok-pondok pesantren yang berada di dalam tanggungannya. Berapa masjid yang ada di dalam tanggungannya. Betapa sangat ruginya Gus Nur ketika berada di dalam sel tahanan karena banyak hal yang beliau pikirkan. Kita lanjutkan. Padahal sebagai seorang yang paling Pancasilais menurut pengacara Gus Nur ini, paling NKRI, bahkan boleh dibilang Gus Yakut, panggilan akrab Pak Menak, adalah orang yang paling NKRI se-Indonesia, semestinya taat hukum dan memenuhi panggilan jaksa. Secara hukum, Gus Yakut juga berkepentingan untuk hadir, karena dirinya lah yang merasakan dicemarkan oleh Gus Nur. Jadi Gus Yakut berkepentingan untuk hadir dan menceritakan langsung di hadapan sidang yang terbuka untuk umum bagaimana perasaan dan batinnya tercemar dan dinodai oleh Gus Nur. Iya juga saudara, karena yang merasa dirugikan itu adalah NU, khususnya ada dalam diri Gus Yakut dan ketua umumnya PBNU. Sangat kita rasakan. Dan bagaimana kejadiannya? Orang yang dihinakan, orang yang merasa dikhianati, orang yang merasa direndahkan, orang yang merasa bahwa cuitan Gus Nur sangat merugikan dirinya dan ormasnya, sementara ketika diundang oleh jaksa tidak hadir. Ini sangat-sangat kita prihatinkan. Kemudian lanjutannya saudara, lanjutan tulisan ketua tim advokat Gus Nur.
Perasaan tercemar sangat subjektif, tidak bisa diwakili ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu genus deliknya pasal 310 KUHP. Ini delik aduan, bukan delik umum, kata Kiai Haji Ahmad Kozinuddin. Pak Menak bisa menceritakan di bagian apa video Gus Nur yang mencemarkan dirinya? Apakah bagian Gus Nur ketika menganalogikan dirinya sebagai kondektur, atau bagian di mana Gus Nur bercerita ada anggota Banser joget dangdut dengan aurat terbuka, atau bagian yang mana? Ternyata ketua tim advokat Gus Nur ini sangat menantang sekali dengan kehadiran Pak Menak atau Menteri Agama hari ini, atau Ketua GP Ansor Pusat Yakub Khalil. Coba kalau Gus Nurnya datang, luar biasa juga ini perdebatannya. Sudah terbayang oleh kita semua. Tentu antara tim advokat Gus Nur mempertahankan akan mencerca Pak Menak tentang beberapa pertanyaan, bagian mananya yang menghina. Nah itu, seolah-olah seperti itu kira-kira saudara. Begitu juga Kiai Said. Apakah dia merasa tercemar karena dianalogikan sebagai supir bus yang mabuk, atau penyebutan banyaknya penumpang bus yang liberal, Syiah dan PKI, atau bagian yang lainnya? Begitu. Ternyata kedua-duanya ditantang oleh ketua advokat tim Gus Nur. Tapi sayangnya karena kedua-duanya nggak datang, ibarat berkelahi tidak punya lawan jadinya tim advokat ini jadinya. Kita siap berperang, namun lawannya nggak datang. Karena dalam video pihak yang dicemarkan menurut dakwaan jaksa, selain Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Abu Janda adalah Gus Yakut dan Kiai Said. Kedua sanksi ini wajib dihadirkan mengingat ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP mengatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Semua keterangan yang tidak dinyatakan di persidangan tidak bernilai. Keterangan BAP penyidik hanyalah petunjuk dan wajib dinyatakan ulang di pengadilan. Jika tidak, keterangan di BAP tidak bernilai. Ternyata apa yang dilakukan oleh penyidik bila tidak didukung oleh saksi atau keterangan saksi, tentu BAP penyidik tidak ada bernilai, dan bisa-bisa seharusnya Gus Nur telah dibebaskan. Lagi pula keduanya adalah korban sebagaimana dakwaan yang dibacakan jaksa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau tidak ada keterangan dari korban, yaitunya Yakut Khalil dan Kiai Haji Said Akil, Yakut Khalil dan Said Akil Siraj, maka perkara selesai. Unsur pidananya tidak terpenuhi, Gus Nur wajib dibebaskan. Oh ya, benar. Karena saksi saja tidak bisa didatangkan, bagaimana Gus Nur bisa ditahan? Lanjutan cuitan tulisan penulis masih penasaran kepada keduanya. Gus Yakut infonya senang berdiskusi. Penulis ingin mengajaknya diskusi hukum di persidangan. Wah, begitu tegasnya tim advokat Gus Nur.
Ya, saya berharap saja semoga di persidangan yang ke-7 besok, Gus Nur, di persidangan yang ke-7 Gus Nur besok, Yakut Khalil dan Kiai Haji Said Akil Siraj bisa datang. Dan saya sangat berharap, dan saya dari awal sampai akhir insya Allah akan mengikuti persidangan ini terus. Karena saya merasa ada kejanggalan atau ada ketidakberesan. Itu makanya saya ingin mencari tahu apakah benar Gus Nur ini salah atau memang hukum yang ada nilai cacatnya. Itu makanya saya berambisi. Semenjak sidang pertama, sidang kedua, saya terus membaca. Dan saya ikut terus bagaimana sebenarnya. Karena saya memang orang bodoh dalam bidang hukum. Dan saya tidak mengerti hukum. Tetapi ketika ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi keadilan di negara ini, itu makanya saya selalu ikuti persidangan Habib Rizik Syihab, ikuti persidangan Gus Nur, ikuti pelaporan Abu Janda. Ketika Abu Janda dilaporkan apakah dia masuk ke dalam sel atau tidak, bagaimana dengan aktivis-aktivis yang lain ketika dilaporkan. Bahasa pendeknya, kalau orang yang suka mengkritik pemerintah, apakah ketika dilaporkan langsung ditangkap atau tidak, selalu diikuti. Coba, makanya saya bukan orang politik, tetapi saya peduli dengan keadilan. Bagaimana sebenarnya keadilan di Indonesia ini? Sebagaimana penasarannya ketua tim advokat, saya juga penasaran dan ingin melihat bagaimana kalau Gus Yakut hadir, bagaimana kalau Said Akil Siraj hadir. Minimal memberikan janji lah, atau memberikan informasi lah minimal, atau paling kurang. Penulis dan tim advokasi Gus Nur masih berharap Gus Yakut dan Kiai Said Akil Siraj bisa hadir Selasa depan. Sidang oleh hakim ditutup dan ditunda untuk 1 minggu pada Selasa 23 tanggal bulan 2 tahun 2021, berarti Selasa depan. Dan semoga Said Akil Siraj dan Yakut Khalil bisa datang di persidangan berikutnya, sehingga kami bisa mencermati mana sebenarnya yang salah dan mana yang benar. Penulis tidak tahu apakah masih ada keadilan di negeri ini. Lanjut tulisan Kiai Haji Ahmad Kozinuddin. Apakah masih ada keadilan di negeri ini? Sepanjang yang penulis amati, penegakan hukum di era Presiden Jokowi ini sangat mengkhawatirkan menurut Ahmad Kozinuddin. Janji Presiden Jokowi akan merevisi Undang-Undang ITE rasanya hanya manis di bibir. Gus Nur telah yang ketiga kalinya menjadi korban Undang-Undang ITE. Pada saat yang sama, laporan Gus Nur di Palu terhadap Kaharu dan di Surabaya terhadap Gus Arya tidak diproses lebih lanjut. Padahal substansi penegakan hukum adalah keadilan. Lantas apakah memang Undang-Undang ITE hanya didesain untuk mengkriminalisasi Gus Nur dan orang-orang yang kritis terhadap rezim ini? Semoga seluruh pertanyaan-pertanyaan dari ketua tim advokat Gus Nur bisa terjawab. Apakah benar-benar hukum ini, Undang-Undang ITE ini untuk mengkriminalisasi lawan politik saja atau tidak? Semoga dengan datangnya Gus Yakut Khalil pada Selasa depan dan Kiai Haji Said Akil Siraj bisa memberikan pencerahan terhadap umat dan rakyat Indonesia. Saya sebagai anak bangsa sangat peduli dengan keadilan, karena bagaimanapun juga hal ini akan dirasakan oleh anak cucu saya nanti, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kami generasi muda ini bagaimana kehidupan dalam berbangsa untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan.
bagaimana nasib anak bangsa kita hari ini, bagaimana nasib bangsa anak bangsa kita untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan bila keadilan tidak ditegakkan. Coba kita lihat rangkuman video dari tim advokat Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ingin tegaskan kita sebagai tim penasihat hukum Gus Nur konsisten bahwa kita tidak akan hadir dan walk out dari persidangan sampai Gus Nur bisa dihadirkan di persidangan, dan itu kami buktikan. Kemarin ada permintaan untuk mengirimkan surat permohonan dan kita sudah penuhi. Artinya baik secara formil maupun material tidak ada alasan untuk tidak dihadirkan, dan hari ini kami sifatnya menunggu komitmen dari jaksa dan pengadilan untuk menghadirkan terdakwa. Jika sampai pada sidang-sidang berikutnya terdakwa juga tidak hadir, kami tetap akan konsisten walk out setiap persidangan sepanjang terdakwa tidak dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penangguhan, saya mohonkan Bang Egy Sujana bisa menyampaikan apa-apa tadi yang telah disampaikan di dalam persidangan. Demikian, Bang Egy, silakan. Dalam konteks penangguhan penahanan, mesti dipahami ini adalah hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga kepentingan kami sebagai lawyer punya hak untuk menyampaikan itu. Persoalannya adalah di negeri kita ini, khususnya sidang ini sekarang dan sidang-sidang yang berbau lebih kental kepada politiknya, hak hukum ini tidak diperhatikan. Apalagi kasus Gus Nur ini sebenarnya sama dengan yang di Surabaya, yang di Palu, ya, pasalnya sama, pelapornya juga sama, ya, tetapi nggak ditahan, boleh pulang. Kok sekarang ditahan, ada apa gitu? Nah, ditambah lagi real dalam konteks fakta hukum, kejadian jadi peristiwa, ulama yang kita sayangi bersama, Ustadz Maher, ya, dinyatakan dalam kondisi yang sudah meninggal atau wafat dengan berbagai macam dugaan. Yang ingin kami persoalkan adalah bagaimana klien kami yang ada dengan satu jajaran selnya misalnya, yang juga terindikasi sangat serius hak-hak asasinya amat sangat tidak diperhatikan, termasuk minta penangguhan penahanan ini. Jadi saya minta secara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada majelis hakim untuk memberikan putusan lisan saja dulu bahwa oke, ditangguhkan. Tapi jawabnya hakim kan dipertimbangkan. Sudah berapa kali kami ajukan kok dipertimbangkan? Apa yang mau dipertimbangkan? Logika hukumnya dari mana? Logika pertimbangan itu kan harusnya kalau betul dipertimbangkan, yang utama adalah rasa keadilan, hak hukum yang melekat dari tiap-tiap sesuatu yang ada dalam konteks untuk diminta penangguhan penahanan. Itu yang harus jadi pertimbangan serius gitu. Dan fakta yang terjadi kaitannya dengan meninggalnya Ustadz Maher di penjara. Oleh karena itu saya berharap bagaimana, harapan hanya boleh kepada Allah, ya, mengharap, meminta hanya pada Allah. Jadi saya berharap, meminta kepada Allah, kondisi kezoliman yang dahsyat ini Allah turunkan azabnya bagi mereka ini, yang zolim, yang dahsyat, yang Allah buktikan kekuasaannya. Bahkan yang berkuasa kita minta dicabut kekuasaannya. Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Semoga doa kami, doa kita semua yang punya rasa keadilan didengar oleh Allah, dan dalam waktu sebentar ini ada peristiwa yang terjadi, adanya azab Allah itu kepada mereka yang zolim ini. Amin ya Rabb. Semoga Allah kabulkan. Amin. 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 Allahu Akbar. Allah.